Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya, eh, pecinta anggur tabulapot. Sekarang saya ingin mereview eh, beberapa minggu yang lalu setelah kita pruning dan hasil sementara yang kita dapatkan. Mari kita lihat. Sekarang setelah beberapa waktu yang lalu sudah kita pangkas ya, kita pruning, dan ternyata untuk hasil jenis red print yang kita tanam pada bulan 11 2023 menghasilkan beberapa buah, tetapi tidak maksimal ya teman-teman. Tidak maksimal. Ternyata red print yang tumbuh sekarang buahnya kecil-kecil, dompolnya kecil-kecil. Terus apakah faktornya memang kurang pas ya untuk jenis red print yang kita tanam bulan 11 2023. Untuk Basanti sekarang sudah mulai subur, kondisi baik-baik saja. Anggur Jogja ini kita gunakan sistem irigasi tetes ya, jenis Jupiter juga. Ini Jupiter oke banget, daunnya lebar-lebar. Mungkin dalam waktu dekat akan kita coba pembuahan pertama ya. Batangnya juga sudah mulai membelah. Kemudian kita lanjut ke jubel yang kita tanam juga pada bulan 11 tahun 2023. Kemarin kita pangkas karena ada menghasilkan buah calon bunga, jadi kita pangkas dan sekarang menghasilkan buahnya seperti ini ya. Ini apakah faktor fungisida atau pupuk yang berlebihan, kita kurang tahu, karena mungkin dari senior bisa memberi saran. Untuk buah yang kedua, bunga kedua ini lumayan bagus ya, lumayan bagus karena kemarin sempat jong, jadi kita pangkas ulang. Ini juga baru tumbuh, ini sudah mulai kelihatan ada brokoli kecil, sedangkan yang di atasnya sudah oke ya, sudah kurang fokus ya. Di sini mungkin karena faktor cahaya nih. Kemudian yang di atasnya ada satu dompol, jadi ada dalam satu batang ini ada satu tesiar ini ada 3 mata tunas yang pecah dan menghasilkan brokoli ya. Nah, ini di sini juga ada. Kemudian ini masih baru mulai pecah, ada 2 yang pecah, kita pecahkan. Kemudian di sini jenis jubel ini lumayan genjah ya, termasuk mudah berbuah menurut saya ya. Oke, kita ke sebelahnya lagi. Ini jenis urum. Nah, jenis urum ini daunnya seperti ini, kayaknya sepertinya kelebihan pupuk atau fungisida juga ya, hampir keracunan. Ini EPRS ini lumayan subur, jenis EPRS. Nah, di sini kita lanjut ke varian jubel. Di sini mata tunasnya ada tumbuh. Di sini ada dua brokoli ya, ada 2 brokoli yang hampir. Nah, ini ya, ada 2 brokoli dalam satu mata but.
mungkin apakah nanti kita pilih atau kita biarkan saja. Ini juga masih proses ya. Nah, kemarin kita potes di atasnya, dan ternyata di sini juga membawa bunga ya teman-teman. Ini but yang sama di tersier yang sama, ternyata butnya pecah di ketiak daun dan menghasilkan brokoli juga. Nah, yang di atasnya baru tapi belum ada kelihatan apakah membawa brokoli atau tidak. Tersier yang di sini juga membawa brokoli ya, cuma agak kecil. Apakah ini dibuang atau kita pertahankan? Kita lihat saja nanti ya. Oke, ini untuk varian Jubail. Jadi ada berapa tersier? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 tersier. Ini untuk jenis varian Jubail. Kita lanjut review varian Joy Seedless. Ini aneh ya teman-teman, kok saya seperti ini ya. 6 Joy Seedless ini, apakah memang seperti ini? Buahnya kecil-kecil, tetapi di setiap tersiernya, di setiap ini selalu ada membawa brokoli. Setiap keluar sulur ada brokoli ya, seperti ini ya, tapi kecil-kecil. Itu juga. Nah, ini varian Joy Seedless. Mungkin para senior pecinta anggur tabula pot bisa memberi saran untuk jenis ini, apakah memang seperti ini atau memang cuma saya yang menanam yang seperti ini untuk sistem pembuahannya. Ini kita tanam bulan 10 ya teman-teman, Joy Seedless. Nah, kemudian ini Autumn Royal, kita tanam bulan 10 tahun 2023 juga, dengan kondisi batang agak coklat. Ini kita pangkas, kondisi batang agak coklat. Di sini kemarin tidak menghasilkan bunga ya, jadi kita potong lagi. Sedangkan di tersier kedua ini ada membawa bunga dari 2 mata but. Ini ada 2 dompol ya teman-teman ya. Ini ada 2 dompol. Di tersier ketiga ini ada membawa 1 dompol varian Jubail. Kemudian di tersier keempat ini ada membawa, di tersier ketiga ini ada membawa dompol ya teman-teman ya, karena ini udah di sini satu. Nah, di but yang paling atas ini ada 1 dompol ya. Kemudian di tersier keempat ini membawa buah ada 1 dompol. Di tersier yang pertama, tersier kedua ada membawa 1 dompol. Nah, ini di but yang ketiga ini ada 1 dompol. Kemudian di tersier yang ke 5, 1 2 3, yang kelima ini baru kemarin gagal, kita pangkas ulang dan sekarang baru mulai pecah.
sudah mulai kelihatan ada brokolinya, teman-teman. Di sini ada brokoli. Nah, untuk but yang pertama. Untuk but yang kedua lumayan besar brokolinya sini. Nah, agak besar untuk but yang paling atas. Kemudian yang keenam, di tersier keenam ini menghasilkan buah. Ini agak gosong, teman-teman. Apakah gosong ini karena faktor penyemprotan saya yang terlalu berlebihan? Penyemprotan fungisidanya kemarin waktu memberi fungisida pada yang varian yang di sebelah kanan saya ini, nanti kita review. Jadi akhirnya mungkin kepercik sama fungisida atau insek, jadinya seperti ini. Di tersier ke 6 ini bawa satu dompol, teman-teman. Satu dompol yang sudah bentuknya seperti ini buahnya. Kemudian di tersier ke 7 ini ada, yang pertama ada membawa buah. Ini ada satu dompol, cuman ya agak kecil ya, satu dompol kecil. Dan satu dompol di but yang paling atas kecil. Nah, jadinya seperti ini. Apakah ini kebanyakan atau terlalu dini pemberian GA3 kemarin? Kita masih belum pengalaman ya, teman-teman. Ini apakah ada membawa bunga atau tidak, kita belum tahu. Biar nantilah proses yang berjalan, sambil jalan kita sambil melihat. Kemudian ini jenis Dakopentung. Dakopentung kita tanam di bulan Desember. Pertama ini pada tersier pertama ini kita dapatkan buah atau bunga seperti ini ya. Bunganya kecil. Kemudian di atasnya ada dua but yang pecah, dan ada satu but yang pecah dan membawa dua dompol, tapi kualitasnya agak kurang bagus kayaknya. Pada tersier kedua kemarin kita potong, kita pruning, cuma ya memang batangnya masih agak kecil. Nah, untuk sesuai dengan batangnya, jadi kita dapat kecil juga, bunganya agak kecil. Selanjutnya di yang ketiga ini baru tumbuh, tapi kita pangkas juga dan sementara masih belum menghasilkan apa-apa ini. Kemudian di tersier keempat sepertinya perkembangannya kurang bagus, masih mentok seperti ini. Kasihan, kurang gizi. Pada tersier kelima ini juga kurang maksimal ya, teman-teman. Ini memang kurang banget, kurang maksimal. Ternyata cuma mendapatkan ada beberapa, satu dompol, dan bunganya juga, brokolinya terlalu kecil. Kemudian batang yang keenam juga untuk tersiernya cuma menghasilkan dompol kecil-kecil, dompolnya kecil-kecil seperti ini ya. Nanti biar kita mau dipotes, tapi batangnya kecil banget, seperti korek api. Yang ketujuh, untuk tersier ketujuh ini lumayan.
ini ada 1 2 3 but yang pecah, jadi kayaknya sepertinya ini membawa bunga ya teman-teman ya. Dan ini sudah jelas buah bunga, cuma masih memang belum. Kemudian yang paling atas karena lebih dulu pecah juga dapat seperti ini ya. Tersier ke-8 kita dapat pecah dua mata but. Yang pertama ini baru pecah tapi kayaknya juga membawa bunga, dan but yang paling atas sudah hampir penyerbukan. Ini ada 2 dompol, 1 dompol besar dan 1 dompol kecil. Tersier ke-7 juga membawa bunga tapi kecil. Nah, tersier ke-8 ini ada membawa bunga 2 dompol. 2 dompol ini masih proses penyerbukan ya teman-teman ya. Yang di atas seperti ini. Nah, itu ada. Jadi yang sudah kita proses pembuahan dengan ketidaksengajaan pemberian NPK, terus ada MPK kita campur. Jadi ada varian Jubal, Joy, Kaku Pentung, Autumn. Nah, di but yang terakhir ini juga membawa bunga nih, tetapi ini menurut teman-teman apakah perlu dipertahankan atau tidak, karena ini di ujung, posisinya di ujung potes pucuk yang kemarin butnya pecah dan kita mengeluarkan bunga. Untuk mondrop selanjutnya kita mondrop ini kita tanam di bulan Januari 2024. Ini kita mulai aplikasi pupuk Profit Maxi ya. Nah, ini sudah pemberian kedua. Kenapa? Karena kemarin di tersier ada salah satu tersier yang membawa bunga, jadi langsung aja kita aplikasi. Mungkin dia sudah mulai siap untuk pembuahan, jadi kita coba menggunakan jenis pupuk Profit Maxi. Ini untuk minggu ini sudah pemberian aplikasi pupuknya yang kedua. Di sini ada sin muskat juga. Ini kemarin juga ada mengeluarkan buah bunga yang cukup lumayan agak besar sih. Jadi kita aplikasikan juga Profit Maxi, baru pengaplikasian yang pertama. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada Scarlet. Scarlet ini kita tanam pada bulan 1 tanggal 30 2024 baru ya. Jadi perhitungannya Januari, hitung Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Nah, ini kita kemarin gunakan sistem irigasi, cuma sekarang kita stop dulu karena ini pemberian 3 kali pupuk pembuahan ya teman-teman. Jadi kita karena butnya sudah ada yang pecah, jadi kita untuk pengairan sementara kita stop. Kita gunakan manual saja. Ini umur seminggu setelah kita pruning menghasilkan bunga brokoli. Di tersier yang terakhir ini ada menghasilkan 2 but ya. 1 but pecah dapat 1 brokoli, but yang kedua pecah dapat 1
Kemudian untuk yang tersier yang kedua dari ujung ini menghasilkan brokoli lumayan panjang dan besar ya, mudah-mudahan bisa bertahan. Untuk tersier yang ketiga ini masih kecil, ini baru perkembangannya baru tumbuh. Ini sekarang kita sudah potes pucuk. Kemudian tersier yang keempat dari ujung ini menghasilkan but yang pecah ada dua ya teman-teman ya, ada but yang pecah ada dua. Yang pertama ini baru pecah, apakah ini ada sepertinya membawa brokoli juga. Dan but yang paling atas yang pertama pecah ini ada membawa dua brokoli ya dalam satu but. Yang keempat ini tersier keempat ini membawa bunga, ada satu dompol. Ini ada satu dompol bunga ya, lumayan lah. Untuk yang berikutnya di sini kemarin sudah pecah, butnya pecah, cuman tidak berhasil ya teman-teman. Ternyata dia tidak membawa bunga, jadi kita pangkas ulang untuk pembuahannya, mudah-mudahan bisa membawa bunga. Nah ini yang paling awal, tersier paling awal ini baru pecah ya teman-teman. Agak sulit sih memang untuk melihat apakah ada, mungkin teman-teman bisa melihat dan saya tidak bisa melihat. Silahkan Anda menilai apakah ini membawa bunga atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa. Ini juga ini baru dipotes kok bawa bunga ya, kecil. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya review untuk jenis anggur dan varian yang ada saya koleksi pada saat ini. Untuk red print sepertinya saya memang kurang beruntung ya teman-teman, karena buahnya seperti ini, ada dua, di sini juga ada satu, ada dua. Jadi dalam satu mata but yang pecah cuma ada dua buah yang jadi dan berhasil. Ini jadi ada dua jenis varian yang saya kira saya kurang beruntung. Yang pertama jenis red print, yang kedua jenis joy seedless. Ini apakah memang gennya yang seperti itu dalam proses pembuahannya, atau ada kesalahan teknis dalam proses pembuahan yang telah saya lakukan untuk saat sekarang. Mungkin nantinya kedepannya ada saran dari para senior, para suhu, pecinta anggur, tabula pot ataupun yang lebih besar, maksudnya bukan hanya tabula pot rumahan tapi juga yang berskala perusahaan, bisa memberi saran, masukan buat saya biar menambah wawasan dan juga keberhasilan dalam belajar menanam anggur di dataran rendah seperti di tempat saya ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sampai di sini, salam pecinta anggur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.